pangapuntennya loh bagi orang yang alim. Kita itu sebenarnya soleh dulu, mesti ngalimin. Ya, tujuan soleh sih. Bener sih lagi pinter ngono. Nah, iso ora minteri wong. Ngono kuwi. Maka kadang-kadang saya ini ya iya ya. Ulama semene kae sing niru Kanjeng Nabi aku. Lho kok bisa? Wong aku ora sekolah, wong aku ora iso nulis sih. Nggih. Wong aku yo ora mondok belajar apa mau alif jabar ajare saya iki gak pernah ngono lho. Pondok yo kon malah kon ning alas. Nang pondok malah kon nang alas iki. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Nardi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertanyaannya adalah minta penjelasannya perihal sejarah Ondo Rantai, Mbah. Jadi zaman Saridin ini. Minta penjelasan. Terus yang kedua itu Ondo Rantai itu zamannya sinten, ulama sinten atau walinya sinten. Tentang hakikatnya Ondo Rantai, Mbah. Nah, mungkin sejarah kalau saya tinju dari sejarah itu, Ondo Rantai kan orang Pati ta ya. Nggih. Wong Pati wonge kendel-kendel ngono kae mau. Apa meneh wong duwe kekuatan. Kekuatan yang itu kan tadinya kan punya ajian, punya apa namanya? Jimat dari morotuane katanya kelinting. Apa kan namanya kelinting wesi apa itu? Di Pusoko. Di Pusoko. Karo Kiai Genuk. Ya, karo Kiai Genuk deh. Kalau mulai sejarah itu, maka zamannya Saridin itu, zaman Saridin sudah lelakon itu sudah zaman wali jauh. Jadi menurut itu saya tinju dari itu zaman Mataram. Mataram Islam. Mataram Islam. Ya, jadi sudah pergesernya zaman itu mulai dari ini, dari Pajang ke Mataram. Sekitar zaman itu. Gitu. Zaman itu. Karena sehubungan zaman Sejangkung atau Saridin itu dengan Kanjeng Sultan Agung. Sultan Agung kan yang kedua. Yang pertama kan Kanjeng Sultan Penemban Senopati. Jadi yang waktu itu pengapesannya harus pakai jarak, pakai gajah toh itu dengan rantai emas. Padahal yang punya gajah itu hanya Jeung Sinuwun Mataram. Jadi waktu itu zamannya zaman Mataram. Tapi sudah Sultan Agung. Sudah Sultan Agung Mataram. Terus maksud apa namanya? Inti atau hakikat cerita sejarah tentang Ondo Rantai ini seperti apa? Ya Ondo Rantai ini gampangnya ya saya sendiri sejarah itu kan ya masuknya di wilayah itu kan ya juga nggak paham ya. Karena itu sejarah Pati mungkin wong engkel wong Pati mriko. Kadang perkara apik ya diajali barang ngono lho. Kok Saridin sendiri yo ngeyel karo Sunan Kudus. Ngeyel karo Sunan Kalijogo. Nggih. Tapi waktu itu zaman Saridin itu Kanjeng Sunan Kalijogo tesih gesang napa? Ya masih. Oh. Tapi kan wis ya gesangnya masa hidupnya itu kan sudah tidak kumpul-kumpul para wali itu kan ya sudah menyendiri beliau. Sudah menyendiri mungkin saja ya kumpulnya tuh nanti kalau ada Pasaman Agung seperti itu kan. Karena sewaktu itu waktu cara dalam perjuangannya Saridin atau waktu itu sejaman dengan saya bisa apes nang kudu rantene kudu emas gembelah aku digeret gajah papat nah ngono. Nggih. Wong gak iso padahal wah ngopo iso matene aku gajah ki sing duwe Sinuwun. Nah, Sultan Agung gak iso lah akhirnya kan yo nyilang gajah ki belah si Ondo Rantai itu sendiri. Nah terus Makdum Al-Atas waktu itu pernah berdebatan kali yang namanya Ondo Rantai. Karena Makdum Al-Atas ini tadi orang ahli makrifat. Daripada saya ngobarkan nafsu walaupun benar bagi dia itu yo nafsu tukar padu dan sebagainya, dia merasa dosa, dia ingin saja sholat marifat.
mengakhiri hidupnya dengan sholat makrifat. Sampai Ondorante sendiri kan ketakutan, wah, lo kok mati dewi ki, setan ini mati dewi ki. Ya, itu dalam arti Ondorante dengan Makdum Al-Hatta sendiri, Makdum Al-Hatta orang ahli makrifat, juga mengajarkan ilmu syariat, tapi orang ahli makrifat itu berdebatan itu kan sesuatu yang nggak benar, walaupun yang dilawan orang hindari lah. Untuk suara kayak neng gunane, saya berdosa karena apa? Saya banyak tukar padu, kekerasan dan sebagainya, ngotori hati. Dia lebih baik minta maaf kepada Allah, kepingin dia itu sholat makrifat, dalam arti kepingin kembali. Akhirnya, nak menurut itu juga Makdum Al-Hatta sendiri itu juga orang ahli torekoh, karena sudah menyampaikan sholat makrifat. Di dalam sholat makrifat ini dia nanti Ondorante masuk di dalamnya sehingga dia mati dewi, mati dewi lah, gumun iso mati dewi lah. Maka dari itu tidak nomo aneh orang-orang ahli tauhid, orang ahli torekoh itu dianggap aneh, mulai dari kaum kafir, kaum munafik, kadang-kadang yo itu pun mengatakan orang ahli torekoh juga dianggap jalannya juga benar gak apik gitu kan. Karena tidak masuk akal. Kalau Makdum Al-Hatta sendiri diukur dengan syariat kan ya harus dilawan karena itu orang kafir kok. Tapi tentang hati dia itu ngotori hati untuk apa? Dia merasa dosa, akhirnya dia ingin pulang. Dia ingin pulang, semua saya akhirnya dia menjalankan sholat makrifat itu akhirnya. Sehingga Ondorante gumun. Iso mati dewi setan iki lah. Berarti terjawab di zamannya Sultan Agung. Maka dari itu dikatakan orang kafir itu punya kekuatan yang tinggi karena dari jin, karena dari jimat warisane morotuane iki atau kelinting besi apa kema jenenge mau karo watu genduk kema pusaka. Nah, itu kan orang kafir juga, orang kafir ya sekti ngono lho. Andrane iya, malampir itu ya sekti kok. Lampir banget kok, lampir banget. Terus kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya Aska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya tentang Mbah, tentang reinkarnasi. Jadi penjelasan tentang reinkarnasi itu sebenarnya seperti apa, walaupun sudah dijelaskan itu mungkin kurang paham. Ya, reinkarnasi dalam arti kehidupan yang kedua, yang ketiga. Kita kembali ke dunia lagi. Jadi nanti ada penjelasan di seterusnya tuh di dalam Miftahoul Djanah itu ada, tapi dalam kitab juga ya ada. Nanti ada dalil-dalilnya sendiri. Tapi yang ringkas reinkarnasi itu artinya apa? Maka di sini reinkarnasi itu seandainya kita ini mati, belum bisa sempurna dengan nilai rojiun atau kita terlepas dari alam barzah, maka kita akan dilahirkan lagi, dilahirkan kembali. Nah, maka reinkarnasi itu kita akan lahir lagi. Seperti saya sendiri, saya yakini saya ini bukan dari ciptaannya, tapi dari ulangan. Allah tuh lebih mudah mengulang daripada ciptaannya. Maka reinkarnasi mungkin saja saya ini, kalau orang itu sudah sampai ke makom yang namanya Qadirsiyah atau makom Nurun Basir, bisa akan tahu sebenarnya saya ini dulunya siapa, saya datang dari mana, bahkan saya ini hidup di dunia sudah berapa kali reinkarnasi. Tapi harus sampai di situ, Mbak. Harus sampai di situ. Maka kata reinkarnasi ini, tahu reinkarnasi ini nanti kita kembali kepada orang baik, apa kejadiannya bagaimana, tergantung perbuatannya. Tergantung perbuatannya. Itu di dalam surat Al-Baqarah ya. Kenapa kalian kepada Allah Ta'ala, dulunya kamu tiada, sekarang aku hidupkan. Sudah hidup lalu kumatikan, sudah mati kuhidupkan kembali, lalu sumailu turja'un, baru kukembalikan kepadaku. Nah, selagi kita masih sumayumitukum sumayuhikum, hidup mati kembali. Sebelum kita belum terlepas perkara dunia,
maka kita akan mengalami reinkarnasi. Selama gravitasi dunia itu masih mempengaruhi kita akan kembali. Kita akan kembali ke dunia lagi, akan bangkit dari tidurnya, bangkit dari kuburnya, ya namanya kiamat. Kiamat itu adalah kelahiran seorang jabang bayi. Yang Nasib berdiri dengan sendiri. Maka di situ manut dia tuh ngikuti apa perbuatannya. Kalau perbuatannya baik malah jadi baik, perbuatannya buruk maka akan menemukan keburukannya. Hisabnya di situ. Hisabnya di situ. Nah, di surat Yasin juga mengatakan lagi di situ inna nahnu nuhi mauta wa natubu qadamu sapi imamun mubin. Allah itu menghidupkan orang yang mati. Allah mencatat segala sesuatu bekas-bekas yang telah dikerjakan. Dan Allah mengumpulkan segala sesuatu bekas-bekas yang telah ditinggalkan. Kumpulkan jadi satu, jadi buku induk yang sanyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Lah Lauhul Mahfuz ini hasil perbuatan kita sendiri yang dikembalikan kita di dunia ini. Akan ditemukan dengan amal lagi. Perbuatan sendiri. Sesuai dengan amal perbuatannya. Soalnya kan dari orang baik terus menjadi baik, ya penak banget tuh kalau gak ada proses ibadah tuh ya. Gak ada perjuangan. Gak ada perjuangan. Tapi itu tadi untuk mengetahui proses kita, proses larinya ke diri, Mbak. Proses kita sendiri itu kita harus mencapai makom yang namanya qadha siyah itu, Mbak. Selain di Rodiah itu enggak mampu, Mbak. Enggak mampu. Harus qadha siyah. Harus qadha siyah. Jadi terbukanya Kijab Jalal, rahasia ilahi, yaitu ilmu kasab jadi gampangnya ya. Kita mengetahui. Maka kalau kita sampai di Nurul Basir ini, insya Allah bisa tahu kita sudah dikembalikan berapa kali. Dulunya gitu anak siapa? Anak siapa? Maka di dunia ini adalah tempatnya orang-orang yang salah. Nah kalau masih hidup reinkarnasi, nggak ada orang hidup bisa mati reinkarnasi. Orang hidup itu proses. Kisapan daripada perbuatan penuh dengan kesadaran, dengan ridha Allah. Nah, itu namanya bukan reinkarnasi, rohnya ya itu jasadnya itu kok reinkarnasi itu ya enggak. Karena reinkarnasi berlaku di mana sesudah kita mati. Gitu loh. Itu kalau di agama Islam apakah kita harus mencapai Sidratul Muntaha dulu? Nah, ya memang harus. Kalau kita sampai ke Sidratul Muntaha itu sendiri, itu pun gak menyampai kepada keakadiah, itu juga nanti reinkarnasi juga. Untuk membaca itu loh, Mbak, membaca. Kita itu tadinya itu anak siapa? Itu harus sampai Sidratul Muntaha. Ya sampai di situ. Dalam kejawen kita harus tahu urut-urutan. Ini anak siapa, harus bisa ngurut-urut. Karena di situ kalau kita sampai di Nurul Basir bisa mengetahui. Karena Allah tuh Maha tahu. Allah Maha tahu, tapi yang dikehendaki dia adalah juga nanti juga bisa tahu. Larinya harus ke sana gitu. Ya tadi basor itu penglihatan. Allah Maha tahu, tapi melihat tapi nggak pernah melihat. Masuk di dalam kita jadi basiron, yang melihat ya saya gitu kan. Jadi kita adalah pengejawantah. Nah inilah mengetahui ilmu-ilmu tersendiri. Maka reinkarnasi sebenarnya itu kehidupan yang sesudah mati, alam akhirat. Nah mungkin saja saya sendiri itu ya sudah duduki di alam akhirat saya waktu dulu lah ya. Waktu dulu mungkin nama saya itu Paiman, sekarang jadi Nurwarji, itu kan kehidupan yang kedua kalinya misalnya. Itu rohnya sama. Rohnya satu. Karena penciptaan rohnya hanya sekali. Tapi di apa ya, waktu saya ngaji dulu waktu kecil itu digambarkan di buku, jadi dilahirkan kembali itu seolah-olah bayangannya karena tadi tidak paham, Mbah. Jadi secara umum itu mengatakan di hari kiamat itu ya digambarkan koyok ngono kae, nang ora-ora maksar itu digambarkan koyok ngono kae lah. Secara hakikat atau sebenarnya kalau yang gambaran ora-ora maksar itu letaknya di mana? Terus kemudian proses untuk dibangkitkan kembalinya, tapi jenengan ngendika bangkitnya kembali dari alam kubur itu adalah lahirnya seorang jabang bayi. Terus kalau yang di ora-ora maksar ini letaknya di mana? Sekarang ini ora-ora maksar. Sekarang ini ora-ora maksar. Ora-ora maksar. Perih, panas, gatel, susah, payah dan sebagainya. Terus di sana juga dijelaskan waktu itu, Mbak. Jadi sapa sing entuk sapate Kanjeng Nabi bakal adem. Ngoten niku secara hakikatnya gimana, Pak? Nah, namanya syafaat itu bagaimana? Kita melakukan semua perintah dan kita melakukan
Nah, yang dilarang oleh Kanjeng Nabi itu kita tinggalkan ya. Syafaat pasti ada karena yang namanya syafaat itu tambalan kan. Nggih. Syafaat itu tambalan. Seandainya kita punya sarung, ada sarung diberi sarung Kanjeng Nabi. Nah, sekarang sarung itu bolong-bolong. Nah, mungkin kan ditambal sarung itu. Lah kalau sarungnya nggak ada, nggih. Nah. Iman we ra duwe. nah saiki kita mengakui ada Rasulullah, Nggih. punya Rasul, Nggih. punya Gusti Allah. Lah saiki punya Rasul gak tahu digugu perintahe dawuhe, gak tahu didungokno, gak tahu di tinggalke larangane dan sebagainya. Ya berarti sarung kan gak punya ta ya. Nah, ibadah kita yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kurang poso kemarin kula kurang 4 hari dan sebagainya itu. Nah, kadang-kadang orang itu gimana ya? Kalau uang tuh sangat kurang tuh gelisah. Tapi poso kemarin saya Ramadan saya kurang nggak pernah gelisah. Itu kata uang. Malah bangga kok. Nah, itu kan yang namanya syafaat itu tambalan. Tapi kita sudah sekuat mungkin, semampu mungkin kita sudah bersiap ibau Rasul, neru Kanjeng Nabi. Kepengen neru langkah-langkah Kanjeng Nabi. Ternyata nggak punya kemampuan yang tinggi. Kayak Kanjeng Nabi ya sak mampune, sunai kita jalankan dan sebagainya, sak gajuke. Nah ini nanti akan dapat yang namanya syafaat. Syafaat tambalan itu. Tambalan. Kalau pertolongan Allah itu adalah ridho Allah yang namanya hidayah. Nggih. Berarti syaratnya kudu percaya sih. Percaya sih. Cinta ayakunallahu wa rasuluhu nggih. Ya cinta dulu kepada Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Nah tentang sampai ke sana itu bukan urusan kita. Nggih. Karena apa? Kita kalau selalu berpegang kepada Muhammad Rasulullah, yo jaisnya, yo jisimnya, lahir yo batin, kita ikuti. Nanti kita tidak sengaja nanti akan katut. Seperti Gus Sukron sendiri. Waktu tidur di rumah itu ada lanjam kan. Di lanjamnya ada tinggi. Nah tinggi itu nempel pada baju Gus Sukron itu sendiri. Gus Sukron ini sampai ke Jakarta sana. Tinggi itu nanti sudah pulang ke kampung halamannya ke lanjam itu dongeng sama temennya. Saya sudah sampai Jakarta, melihat Bekasi, melihat sini Cirebon. Orang-orang tinggi yang lainnya nggak percaya karena hidayah gelem nempel Gus Sukron tadi katut sampai ke Jakarta sampai pulang lagi. Secara tidak sengaja. Tidak sengaja. Saking cintanya tadi. Yang cintanya, kon gambarnya juga nggak paham tinggi itu. Cintanya Mas Sukron ngikut, akhirnya ya katut sampai ke Jakarta, sono-sono sampai di kampungnya halamannya di Lanjam itu nanti dongeng-dongeng dibenci orang itu. Nggih wong mangkate ya gak arti ngono. Walah langkumu sepiro itu ke Jakarta ya ngono ya. Nggih. Ya ngono kuwi. Nah, sekarang kita ibau Rasul ikut serta dengan apa perintahnya, apa cegahnya kita ikuti ibau Rasul seolah kita ingin tiru-tiru Kanjeng Nabi sak mampune. Terus kita menanamkan rasa cinta. Ini kadang-kadang nanti katut, keseret dengan amalan Rasulullah. Yang namanya syafaat itu keseret sampai ke Sidratul Muntaha. Mungkin saja kalau saya cerita, saya sudah sampai di Sidratul Muntaha, ditutui kiai-kiai ini. Pangkatmu apa? Pangkatmu tekan ngendi wae tekan kono. Tidak tahu aku maki katut itu. Ngaji ora tahu. Ngaji ora tahu Sidratul Muntaha. Gayane fiil kok ora mudeng nganggo fiil. Wis ngerti ku wajib atau ngaji kok iso makrifah barang iki apa ora ya ngono. Ora arti nak katut iki mau lho, sangka cintane melengket. Nggih. Sak gadu-gaduke kita usaha kepengin ngikuti jejak-jejak Rasulullah, akhirnya katut secara tidak sengaja. Ketat kesucihane yang namanya syafaat gitu kan. Nggih. Umaro bismillah semelak kaya tekan kono barang ngomong makrifat. Tembung makrifat itu kan hidayah juga ta ya. Berarti secara tidak langsung kita apa ya? Belum tentu kabeh Quran itu cinta Rasulullah. Belum tentu. Belum tentu. Ahli kitab itu juga belum tentu cinta tentu. Rasulullah. Kadang-kadang kan golek keuntungan pribadi ge sakit. Yo, kayak koyo kuwi. Karena apa? Ya mesti saja Gus Sukron, Mas Sopan, itu semuanya tuh
datang di Padepokan. Nggih. Wah, Mbah Yai kok penak dadi toreko satariyah duwite ugi. Nggih. Ora artine aku ki rino wengi yo macul. Kok terus kepengin sinau belajar nang toreko satariyah nek aku wis ana Mbah Yai kan sugih. Nggih, nggih. Lah tujuane kuwi lho. Tujuane sugih. Nggih. Tujuane sing kleru. Lah pokok wong sekolah di bangku sekolahan kalau ingin jadi pejabat kabeh, jadi presiden kabeh, sing dipresideni ya sapa? Lagi sing dipimpin sapa wingko? Dipimpin sapa? Nah, ini baru Islam. Islam itu tidak memandang. Nggih. Jadi mula itu ada pertanyaan juga, ada Mbah, piye? Kula kon golek kiai kok sing kiai iki mau wong sing buta, tapi dia kesampiran baju perangnya Kanjeng Nabi sing piye? Sebab Kanjeng Nabi sendiri itu juga buta, kesampiran baju perang Islam waktu itu. Nggih, nggih. Lah Kanjeng Nabi kan nggak bisa nulis, nggak bisa baca, itu kan buta huruf lah ya. Nggih. Ternyata dapat hidayah, dia bisa bawa baju perang Islam. Lah, dia suruh mencari kiai yang buta tapi kesampiran baju perangnya Rasulullah. Dikasih baju perangnya Rasulullah. Berarti perang dan peran dalam Islam ini tuh ya. Nggih. Berarti wong sing ora tau ngaji, ora tau mondok, ora tau sekolah, ternyata kesampiran baju perang. Perang apa? Ya, perang sing wujude amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berarti sebenarnya anu nggih, Mbah. Pangapunten lho bagi orang yang alim. Kita itu sebenarnya soleh dulu kok mesti ngalime gitu. Ya, tujuan soleh sih. Bener sih lagi pinter ngono lho. Nah iso ora minteri wong. Ngono kuwi. Maka kadang-kadang saya ini ya anu, iya ya. Ulama semene kae sing naruh Kanjeng Nabi aku. Lho kok bisa? Wong aku ora sekolah, wong aku ora iso nulis sih. Nggih. Wong aku yo ora mondok belajar apa mau alif jabar ajare saya iki gak pernah ngono lho. Pondok yo kon malah kon ning alas. Nang pondok malah kon nang alas iki. Kuwi. Jane naruh Kanjeng Nabi yo gempang ning kok yo angel yo. Nggih. Nggih. Malah karena situ tengah alas. Lah iya. Jane gempang kon naruh Kanjeng Nabi kon nrimo penenge nyatane yo iso lho sapa sing percaya Muhammad itu tadi nak bisa makrifat bisa naik ke Sidratul Muntaha. Nggih. Gak percaya wong. Tapi kenabiannya dia juga lewatnya harus seperti itu. Kalau Kanjeng Nabi itu pinter maca, pinter nulis, orang-orang Quraisy nggak akan percaya. Walah, kowe maca lah yang ngono. Karena dia wis tidak bisa membaca, buta huruf, nggak bisa nulis saja nggak percaya kok. Apalagi kok bisa nulis, bisa maca. Tambah lah percaya. Tambah lah percaya. Lah itulah turunnya wahyu itu sesuai dengan alam dan sekitarnya. Nggih, sesuai kondisinya. Kondisinya. Nggih. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya dari akunnya Kang Rohman Batang. Jadi, ketika manusia meninggal terlempar di alam pedanyangan atau alam barzah, alam nasuk dan lahut. Apakah roh tersebut masih bisa diselamatkan? Apa akan selamanya di alam yang telah disebutkan tadi? Ya, itu semua tergantung kepada tergantung kepada kecerminannya sendiri. Karena yang menolong itu dalam perbuatannya sendiri. Amal perbuatannya sendiri. Karena dia tidak punya pandangan, ya. Sudah punya ilmu dengan pandangan itu nanti walaupun terlempar nanti ada pandangan itu sendiri, maka semua umat Muhammad itu akan tertolong. Okay. Semua umat Muhammad itu walaupun masuk neraka dulu, maka akhirnya juga akan masuk surga. Surga berarti kan melalui kisapan. Okay. Satu kebaikan dibales 10 kebaikan. Tapi satu keburukan dibales 1 keburukan. Maka kalau memang kita benar, karena apa? Alam itu kadang-kadang juga kita susah melepaskan. Seperti kita innalillahi rajiun, kembali kepada Allah itu juga pilihan yang paling hebat kan. Tapi kalau kita ini mengalami belum sampai di situ juga nggak bisa. Seperti kita waktu tanam, kita petani tuh ya, kita waktu tanam. Ini saya begadang semalaman, mungkin paling enak kan tidur. Karena saya mau nanam padi sudah
membayar orang suruh tanam, besok tuh orang 20, Nggih. saya harus daud. Kalau nggak ada tebusannya, bayar uang ya mau tidak mau kita harus daud dulu, walaupun tahu orang tidur itu paling nikmat. Nggih. Tapi kita juga daud dulu. Daud Nanti dulu. kalau pekerjaan sudah selesai, baru kita tidur. Tidur, nanti Karena- sudah ada yang melaksanakan sendiri. Karena apa? Kita daud itu tadi untuk menetapkan, untuk menetepi janji, bahkan besok saya akan tanam dan harus daud. Mempersiapkan segalanya. Mempersiapkan segalanya. Nanti tanggung jawab ini kalau sudah selesai, kita baru tidur nyenyak, agak hura-hura wong. Nggih. Nah, seandainya kita ini janji-janji kita tetapi, maka mungkin saja kita reinkarnasi lagi bukan karena dosa. Bukan karena dosa, karena dia adalah di keparengnya Allah harus kembali nuntun orang-orang yang belum. yang belum sampai di situ. Nggih. Maka kalau kita punya cita-cita, saya harus mengislamkan orang wara ini. Kalau saya mengislamkan orang wara ini, saya belum akan tidur nyenyak. Artinya saya belum akan kembali. Nggih. Ya, nanti dia kembali lagi. Terus malah akhirnya ningkat bisa mengislamkan orang sakwara ini, malah dia cita-cita saya nanti kalau belum mengislamkan orang kelurahan Jati ini, saya belum mau mati. Delalah belum sampai mengislamkan orang Jati sudah mati. Mati bila lahir lagi bisa mengislamkan orang sak Jati. Dan punya cita-cita lagi, kalau saya belum mengislamkan orang sekecamatan, saya belum akan mati. Dan sampai saya kalau belum mengislamkan orang sedunia, saya belum mati. Nanti kalau sedunia sudah Islam semua, baru summa ilahi jauh dikembalikan. Karena entah itu baik, entah itu buruk, kalau tujuan kita masih sedikit pun masih ada ilusi mikir dunia, maka dia akan kembali ke dunia lagi yang penuh ilusi ini. Tapi tempatnya sesuai ridho Allah. Tempatnya sesuai ridho Allah dan cita-cita kita. Pengangkatan derajat, proses. Nggih. Tapi gini, jenengan mengatakan tadi bahwasanya nanti umat Muhammad itu tetap akan masuk surga walaupun prosesnya ke neraka dulu misalnya. Iya. Nah, terus di Satoriyah itu tujuannya innalillah. Itu terus hubungannya kan agak bentrok nih Mbah dari yang tadi. Terus ini penyeberangannya pripun nih Mbah? Kesan tidak bentrok dengan yang tadi. Dengan tujuan kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tujuan kita. Nggih. Dengan jalan bukan tujuan. Karena surga dan neraka itu kan jatah. Tergantung perbuatan kita. Nggih. Kalau kita sudah punya tujuan kepada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kan kita sudah tahu bahkan semua itu sebenarnya kurang benar misalnya ya. Benarnya tuh kita sampai ke makom situ karena nafsu itu seperti besi berani yang nyedot dengan pada apa? Paku. Kumantil kantil, mungkin saja kemampuan ini yang menutup kita sehingga kita tidak bisa kembali kepada Allah. Akhirnya dia kembali apa yang kita pikirkan lagi. Terus itu kalau apa Satariyah tujuannya kita innalillahi. Walaupun nanti itu hasilnya ilahi. Itu tapi kan kita punya tujuan tujuan ke sana. Malah penuh dengan kesadaran saya melakukan ini sebenarnya kurang pas misalnya ya. Saya mengamalkan ini tujuan ben gini itu kurang pas karena tujuan kita tuh untuk zikir lan solo jangan nganti lali. Zikir itu ya eling, solo yang neko mendatang sampai Rasulullah, sampai Gusti Allah. Dengan tujuan walaupun kita tuh ingat dunia seisinya tapi digiring dengan fikir ini, mengiring akal dengan fikirnya dipikir supaya kita pikiran hanya yang mikir kepada Allah saja. Karena di dalam pikiran kita kan ada yang negatif dan positif. Mungkin saja yang positif tujuan keilahiyah. Mungkin saja yang tujuan yang negatif tujuannya kepada keduniaan. Nah ini bentrok. Itu harus ada cahaya yang di tengah ini. Positif dan negatif. Jadi antara nafsu keilahiyah dan nafsu ke syaitoniyah harus ada yang satu ini. Pembatas. Yaitu siapa? Sang roh ilafi. Sang pengendali. Sang pengendali. Pengatur. Iya. Sang pengendali. Maka nah kalau orang Jawa itu sedulur tua papat, kelima pancer. Nah, tunggal pertapan Dewi Paseban. Nah maka
Sedurto wafat itu apa? Yang terjadi dari narun, hawaun, maun dan apa ya? Damaun. Damaun. Jadi yang geni bumi menyangin jadi ya marah ulama Sufyah mutmainah. Ya, yang namanya roh ilafi ini itu adalah sing darane 5 pancer. Bisa membedakan 5 pancer. Nggih. Lah mongko sang roh ilafi ini tidak punya neraka dan surga. Yang punya neraka dan surga itu adalah bangsa awak-awak ini. 4 unsur ini 4 tadi. unsur bangsa nafsu ini. Nggih. Apakah Mbah, ketika kalau mireng penjelasannya jenengan, kan ini yang dibahas tadi mikro nggih, mikrokosmos. Di makrokosmos sendiri itu gelombang yang terjadi atau apa namanya ya, owah gingsire donya itu juga efek dari 4 unsur ini. Nah memang dari itu Nggih. apik lan elek donya tergantung kepada, jadi rusaknya makrokosmos itu dari mikrokosmos itu sendiri. Yang merusak alam adalah mikrokosmos itu sendiri. Berarti yang merusak itu manusia yang merusak sendiri. manusia sendiri. Karena manusia itu sifatnya perusak. Itu gawan pabrik apa anu, Mbah? Gawan pabrik. Kodratnya wis kayak gitu. Nah, maka iblis yang dulu sampai iblis yang sekarang beda. Iblis yang dulu tidak setuju, ya Allah, jangan menciptakan anak Adam suka kerusakan. Nggih. Apa enggak malu, ya Allah, cukup saya yang subhanallah Allah datang panjenengan. Cukup kula mawon sing sujud datang panjenengan ampun damel menungso niku iblis sing biyen. Iki rada apik niku. Lah nak yang iblis yang sekarang malah ya kuwi mau, malah tidak tahu ya Allah. Tidak ya Allah. Pokoknya Ini punya saya dan sebagainya. Ingin dikuasai Siddhartha Muntah ingin dikuasai. Ceritanya begitu. Nah. Berarti rada bijak iblis ini. Lah iblis sing biyen rada bijak. Ning Adame yang ngono. Adam sing biyen ki gendeng ning Adam saiki pinter ra ngono. Malah minteri wae. Oh, malah minteri akhire. Karepe Gusti Allah diatur. Dungone ra manti disalahke. Oke. Untuk pertanyaan kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Ini dari akunnya Pak Enabil. Amit sewu Mbah, pripun penjelasannya tentang makhluk itu tidak akan bisa kenal dengan Allah kecuali Allah sendiri yang mengenalkan dirinya kepada makhluk. Nah, iya. Itu penjelasannya secara detail Mbah, supaya mudah dipahami baik umum ataupun orang-orang yang sudah lari ke ilahian. Lah, manusia atau bangsa makhluk, yang bangsa makhluk, bangsa nafsi-nafsi, bangsa awak-awak, bagaimana dia bisa kenal? Enggak punya pandangan sampai di sana. Enggak punya kemampuan. Enggak punya kemampuan sampai di sana. Hanya Allah sendiri yang mampu datang kepada makhluk. Seperti makhluk tidur. Manusia enggak mampu itu tidur. Karena tidur itu karena Allah sendiri ingin mendekat kepada dia supaya dia bisa kenal. Kalau kamu mau kenal saya, akhir kamu nanti ya seperti kamu tidur itu. Itu hidayah juga. Hidayah, karena tidur yang tidak mimpi itu adalah yang namanya mati suri. Itu latihan, Mbak. Latihan. Nah, maka sekarang ini kita ingin sengaja kita datang ke sana, tidur yang sengaja gitu loh. Tutup tidur, ditutup semua. Nah kalau itu kan nutup dengan sendirinya, dengan ridho Allah, dengan sengaja datang dia kepada kita. Nunggu Gusti Allah teko. Nunggu Gusti Allah teko. Dan ini awake dhewe neko mriko. Maka semua nafsu-nafsu kita lereni kabeh, dijabuti kabeh itu semua. Supaya dia sampai ke sana. Berarti anu Mbah, apa namanya, yang bisa Allah makhluk itu tidak akan mampu untuk bertemu dengan Allah. Yang Allah sendiri, Allah yang punya apa namanya, Allah lah yang akan datang kepada makhluknya dalam bentuk hidayah gitu. Berarti ketika di Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah. Itu dalam bahasa itu pripun Mbah niku Mbah? Nah, itu Kanjeng Nabi pun ya punya tujuan kan? Nggih. Kanjeng Nabi punya tujuan.
Tapi pengangkatan itu kan tetap dari Allah. Maka sudah itu, hei Muhammad, coba kakimu yang kanan angkat, diangkat. Sudah kamu angkat, coba Muhammad kakimu yang kiri diangkat. Kalau saya angkat ya saya jatuh. Loh bagaimana kamu bisa naik langit lapis 7 Muhammad kalau kamu angkat kakimu yang satu saja kamu jatuh? Itu kan nggak percaya sudah tayo. Nggak akan mampu sampai di situ. Karena apa? Dia sampai ke sana itu diangkat oleh Allah, dilakukan, dilakokno oleh Gusti Allah, disroke. Tapi dia kan ya harus punya tujuan juga. Kanjeng Nabi ya punya tujuan. Maka orang itu nggak akan mampu mandang Allah kalau Allah tidak memunculkan apa tadi hidayahnya kepada manusia. Semua dari hidayah. Semua dari hidayah. Tapi kalau dari hidayah, kalau orang itu tidak punya tujuan hidayah, ya nggak akan datang namanya hidayah. Tujuan itu biasanya ada usahanya. Ada usaha. Maka hidayah itu datangnya jikalau manusia sudah hilang kekuatannya. Berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin, nanti hilang kekuatannya, baru datang yang namanya hidayah. Hidayah itu. Berarti secara tidak langsung itu sing kenal Allah. Nah, waktu di Sidratul Muntaha itu kan makomnya Nur Muhammad gitu. Berarti sing kenal Allah itu ya hanya Nur Muhammad. Iya, kenal Allah hanya Nur Muhammad. Jibril nggak mampu. Nggak mampu lagi. Jibril nggak mampu. Berarti pintu untuk ahadiyah itu Nur Muhammad. Nur Muhammad yang sampai di sana. Kita sampai bicarakan Nur Muhammad nggak mampu. Nah itu saya bilang, kita itu suruh meraba tidur saja nggak mampu. Sampai meraba sampai ke sana. Maka saya katakan, orang tidur itu adalah tidur yang tidak mimpi, itu mati suri. Itu mati suri. Ditanya kamu di situ ada apa? Mesti jawabannya nggak ada apa-apa. Ketemu siapa? Nggak ketemu siapa-siapa. Kamu merasa apa? Nggak merasa apa-apa. Eleng opo? Sama sekali nggak ada. Ora genah. Terus nggak bisa meraba. Tapi kan wujudnya ono kan. Nah mau wujudnya sing ditompo anggar sing gletak ngor-ngor kae. Tapi kan lu belum tua atau ngipi numpak buro kae. Ngono ya. Ngipi gawe kue ya. Ana sing mimpi ngadoni gawe kue ya ono. Karena mimpi yang tidak tidur itu termasuk wilayah hidayah. Tenan wi. Maka wong kuwi nek kekuatan sudah hilang, nggak punya kekuatan kemampuan baru hidayah turun. Saiki orang tuh kalau nggak ngantuk suruh tidur susah. Ngantuk dulu baru tidur. Yo ngantuk juga hidayah, Bang. Ngantuk juga hidayah neman sekali karena ngantuk sendiri kendel kalau ngantuk yo ora dimati kok. Numpak motor barang ora sopan. Ora dimati ya. Maka di situ ngerti numpak motor kok yo ngantuk. Jangan kau memandang Allah, kita itu suruh memandang yang kita alami setiap saat tidur. Suruh meraba tidur nggak mampu. Yang meraba itu hanya perasaan yang dalam. Ternyata tidur itu masih wujud, masih bisa diraba. Tapi karena panca indriya sudah mampu meraba, yang bisa meraba hanya astengdriya, pikiran yang halus di dalam sana. Sing iso nampa. Sing iso nampa. Long mikir dino minggu bingung kok. Dino minggu diyakini eneng-eneng, lu kapan gue pernah ketemu? Karena ketemu nih dino minggu aja kaya kalau ketemu nih karo Gus Sukron nggak sama. Perjumpaan dengan tidur bukan seperti tidur ketemuan dengan Gus Sukron. Perjumpaan itu beda. Ta'arufnya itu tidak beda, beda loh. Terus Mbah, secara ilmiah ini bicara ilmiah supaya akal bisa menerima, Mbah. Karena makhluk tidak ada yang mampu gitu untuk mengenal sama Allah. Nah, secara ilmiah itu apa yang harus kita pelajari supaya kita mengenal Allah? Ya kita melepas sifat-sifat makhluk itu semua. Kita melepaskan yang takut mati itu dilepasi semua. Dilepasi semua. Sing kendel mati, koyo ngantuk dikir nganti koyo ngantuk kae kendel. Wani mati urung mati. Wani mati mesti mati. Uang tuh kalau memang wani mati malah dawa umure, netral kok. Netral kok. Israel mati halu Zaman corona itu loh kayak sedo mati sebab gak netral metenteng wedi mati sing marai. Aku kendel mau mati tak salaman kabeh malah ora kok. Malah netral kok. Coronane malah sing lunga. Jadi Qur'ana. Nggih, dadi Qur'ana.